Apakah yang dimaksud dengan nuzulul Quran? Dikatakan malam nuzul Al-Quran, sebenarnya ini tidak ada. Kalau dalam syariat kita cari, tidak ditemukan malam nuzul Quran. Apalagi umumnya biasanya dirayakan di Indonesia di malam 17 Ramadan. Iya kan? Padahal Allah menjelaskan Al-Quran itu turun, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu malam keberapa? 10 terakhir Ramadan. Ngapain dirayakan malam 17? Nah, jadi yang dimaksud di dalam surah Al-Qadar itu Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, bahwa Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Ini yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran di fase pertama secara jumlatan wahidah atau secara sekaligus. Masih banyak sebenarnya kesalahan-kesalahannya, di antaranya perayaan-perayaan yang belum ada contohnya. Contoh, malam tadi perayaan nuzul Quran itu dibantah, saya heran ya, dibantah dengan ayat yang sangat jelas, kok masih mempertahankannya. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Kalau seandainya dalam tanda kutip boleh merayakan nuzul Quran, yaitu pada tanggal berapa? 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukan 17 Ramadan. Ente dapat riwayat dari mana? Jadi Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, bertepatan dengan terjadinya perang Badar di hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Itu teman-teman ya. Nah, jadi jangan mudah menyimpulkan. Kalau kita nggak tahu, sebaiknya nanya, bukan malah menyalahkan, bukan malah menyesatkan, bukan malah membid'ahkan. Kalau bodoh ya belajar. Mereka berdiri atas nama kebenaran, tapi membangun pondasi di atas kedustaan. Sudah cukup kita dibutakan. Jangan biarkan kebenaran tenggelam dalam kebohongan. Dukung perjuangan ini, subscribe sekarang, dan sebarkan fakta yang mereka tak ingin Anda ketahui. Yuk kita bongkar kedustaan Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman, sudah kita simak dua ulama besar Wahabi Indonesia. Yang pertama Pak Dr. Khalid Basalamah, kemudian yang kedua Al-Ustaz Zainuddin Al-Banjari. Di mana mereka berdua ini itu sudah menabrak Al-Quran, teman-teman. Kenapa? Karena melanggar surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi alim. Janganlah kita berbicara sesuatu yang kita tidak ketahui. Sudahlah nggak tahu, kemudian memvonis pula salah gitu. Makanya malam ya'rifi syarr waqa'a fih. Orang yang tidak tahu keburukan, kesalahan, maka dia akan terjerumus ke dalamnya. Jadi saran untuk ustadz-ustadz Wahabi, ya perbanyak lagi lah literasi biar tidak gampang menyalahkan, biar tidak mudah juga menyesatkan teman-teman. Dimana kedua ustadz ini teman-teman menyampaikan bahwa nuzulul Quran ini aneh katanya ya. Yang pertama jelas ya pasti dibid'ahkan karena tidak pernah dilakukan oleh Rasul, sahabat, dan para ulama salaf. Kemudian yang kedua, ini yang jadi lucunya teman-teman, mereka menyampaikan bahwa kenapa nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan kita peringati. Karena kok jelas-jelas Al-Quran surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, bahwa Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Sementara Lailatul Qadar berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, taharrau Lailatul Qadar fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Oleh sebab itu kita sepakat bahwa Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada tanggal ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan, 21, 23, 25, 27, atau bisa jadi 29. Kok kenapa katanya diperingati tanggal 17 Ramadan? Ini akibat keterbatasan pengetahuan dan ilmu, tapi sembarangan menjawab pertanyaan sehingga ya ujung-ujungnya menyalahkan, menyesatkan, membid'ahkan, dan lain sebagainya. Jadi kedua dokter ini atau kedua ustadz ini teman-teman ya tidak mengetahui bagaimana proses turunnya Al-Quran. Dikiranya ayat yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran itu cuma satu, padahal banyak ya, diantaranya misalnya yang tidak menyebutkan secara spesifik kapan turunnya Al-Quran. Di awal surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini tidak menjelaskan kapan turunnya Al-Quran, tanggal berapa, yang jelas Al-Quran turun di bulan Ramadan. Nah, bagaimana cara kita mendeteksi, mengetahui dalil amaliyah orang lain? Maka kita harus banyak baca kitab ulama.
Nah, perhatikan teman-teman, di dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran karya Al-Imam Ali As-Sabuni di halaman 31, Kaifa nazal Al-Qur'anul Karim atau Kaifa nuzil Al-Qur'anul Karim, bagaimana proses turunnya Al-Qur'an. Lil Qur'anil Karim tanazzulan. Al-Qur'an ini teman-teman ternyata turun melalui dua fase atau dua tahap. Yang pertama, al-awwal minal lauhil mahfuz ila samai dunia. Fase yang pertama, Al-Qur'an itu diturunkan dari lauhil mahfuz ke langit dunia. Jumlatan wahidatan secara sekaligus dari ayat 1 sampai ayat terakhir, dari juz pertama sampai juz 30 semuanya. Fil Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Nah, jadi yang dimaksud di dalam surah Al-Qadar itu inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, bahwa Al-Qur'an itu turun pada malam Lailatul Qadar. Ini yang dimaksud adalah turunnya Al-Qur'an di fase pertama secara jumlatan wahidah atau secara sekaligus. Asani, yang kedua, minas sama'i dunya ilal ardi. Fase yang kedua yaitu turunnya Al-Quran dari langit dunia atau dikenal dengan istilah Baitul Izzah ke bumi atau kepada Nabi Muhammad SAW melalui pelantara malaikat Jibril. Mufarraqan, secara terpisah atau dicicil ya, dalam beberapa teks dalam kitab itu munajjiman ya, atau diangsur. Fi muddati 23 sanah, selama kurang lebih 23 tahun. Nah, proses inilah yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Mana buktinya bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan melalui pelantara malaikat Jibril dari langit dunia atau Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Silahkan buka kitab Tafsir At-Tabari, Pak Duktur dan Pak Ustadz Zainuddin ya. Di sini dijelaskan di dalam menafsirkan surah Al-Anfal ayat ke-41, di akhirnya itu wa ma anzalna ala abdina yaumal furqana yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, teman-teman, di awal ayat ini Allah menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim ketika mendapatkan harta rampasan perang atau harta ghanimah, itu kan seperlimanya untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk kerabat Rasulullah, kemudian untuk fakir miskin. Jika kamu beriman kepada Allah, nah di sini poinnya, wa ma anzalna ala abdina, dan juga beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada hamba kami, yang kami turunkan kepada hamba kami. Kapan itu? Yaumal furqana yaumal taqal jam'an. Nah, apa itu hari Furqan? Nah, perhatikan di sini teman-teman. Haddatsani Muhammad bin Sa'ad qala sanna abi qala sanna ammi qala sanna abi an abihi an Ibnu Abbas qaulahu yaumal furqan yaumal taqal jam'an yauma badrin. Jadi yaumal furqan yaumal taqal jam'an ini maksudnya itu adalah hari di mana terjadi perang Badar. Wa badrun bainal Madinati wa Makkah, dan Badar ini adalah tempat antara Madinah dan juga Makkah. Nah, perhatikan di bawahnya, haddatsana Ibnu Humaid qala sana Yahya bin Wadih qala sana Yahya bin Yaqub Abu Talib an Ibni Aun an Muhammad bin Abdullah As-Saqafi an Abi Abdurrahman As-Sulami Abdillah bin Habib qala Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu an kanat Lailatul Furqan yaumal taqal jam'an li 17 min syahri Ramadan. Jadi yaumal Furqan yaumal taqal jam'an itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, bertepatan dengan terjadinya perang Badar di hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Itu teman-teman ya. Nah, jadi jangan mudah menyimpulkan. Kalau kita nggak tahu, sebaiknya nanya, bukan malah menyalahkan, bukan malah menyesatkan, bukan malah membid'ahkan. Kalau bodoh ya belajar.